bipolar itu apa? Jadi gangguan bipolar adalah kondisi yang ditandai dengan perubahan ekstrim pada mood, tingkat energi, dan aktivitas. Perubahan mood biasanya melibatkan pergeseran antara tingkat kegembiraan yang tinggi atau mania dan depresi yang mendalam. Gangguan bipolar ini memiliki dua ciri. Pertama, ada ciri gangguan bipolar episode mania. Keadaan ini biasanya terjadi selama kurang dari waktu 1 jam, 1 hari, bahkan dalam waktu 1 minggu. Mereka yang berada pada episode ini akan memperlihatkan perilaku ekstrim dan tidak terkendali. Beberapa cirinya antara lain, yang pertama menunjukkan kegembiraan yang berlebihan, yang kedua berbicara dengan sangat cepat dan sulit untuk dipahami, yang ketiga mengalami insomnia bahkan tidak tidur semalaman, dan yang terakhir yaitu berubah menjadi lebih waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Ciri yang kedua adalah ciri bipolar pada saat episode depresi. Jadi orang yang mengalami gangguan bipolar pada episode depresi ini cenderung memperlihatkan perasaan sedih atau kekhawatiran yang tidak betul. Nah, hal ini tuh ditandai dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama, hilangnya ketertarikan terhadap aktivitas tertentu, yang kedua, menarik diri dari lingkungan dan orang terdekat, yang ketiga, berubahnya pola makan, dan yang kelima adalah berbicara dengan sangat lambat dan terkesan seperti berdebar-debar. Apa aja sih tindakan pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi gangguan bipolar ini? Simak video berikutnya ya. Ini saya mau bertanya mengenai apa penyebab terjadinya gangguan bipolar. Nah, kalau faktor penyebabnya sendiri itu bisa bermacam-macam sih. Bisa pertama genetik. Jadi kalau misalkan punya keturunan dari kakek neneknya, orang tua atau Pak D-nya itu yang punya gangguan bipolar, itu bisa jadi kurang lebih ya nggak sampai 50% sih memang nurunnya secara genetik, cuma itu memang berpeluang besar. Terus yang kedua itu karena psikososial. Nah, kalau psikologisnya karena itu berhubungan sama emosi ya, yang jelas berarti coping strateginya dia yang kurang baik, sehingga itu berpengaruh terhadap fluktuasi emosi yang naik turun yang nggak bisa dikendalikan itu tadi. Terus kalau secara sosial mungkin karena adanya traumatis, seperti contohnya putus sama pacar, ditinggalkan orang tersayang, orang tuanya, dan lain sebagainya, yang mungkin sebelumnya, kalau mungkin dia ketika merasa sedih, itu dia sering dipendem, akhirnya stresnya itu tadi tidak terselesaikan, emosinya tidak terselesaikan atau terekspresikan dengan baik, nah itu akhirnya jadi kayak bumerang sedikit, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bipolar itu, Bu? Kalau untuk upaya mencegahnya, yang pasti, berarti dia harus punya strategi coping yang bagus. Itu yang paling utama. Karena dia di sini masalah emosi, berarti gimana caranya dia harus memanajemen emosinya supaya emosi yang dirasakan itu bisa tersalurkan secara positif ataupun secara sehat, kayak gitu. Terus yang kedua mungkin belajar gimana caranya mengekspresikan yang baik itu seperti apa. Karena mungkin untuk kasus-kasus yang sekarang ya, kayak kemarin kasusnya karena banyak karena COVID kita nggak boleh keluar kemana-mana, akhirnya juga lingkungan sosial kita terbatas kan, mau cerita ke siapa juga bingung. Nah akhirnya ya itu tadi, kalau ada masalah atau apapun dipendam sendiri. Nah kalau bisa itu hindarilah seperti itu, kejadian-kejadian kayak menekan emosi, terus habis itu memendam emosinya, terus suka overthinking, kayak gitu tuh sebaiknya dihindari. Baik Bu, jika seseorang sudah terkena bipolar nih, mungkin ada bentuk penanganan yang bisa dilakukan gitu nggak Bu? Yang jelas biasanya untuk gangguan psikotik itu menggandengnya psikiater. Kayak gitu. Kalau untuk awal penanganan biasanya kita menggandengnya psikiater. Penanganan awal yang jelas setelah didiagnosis bipolar itu tadi, kalau memang dia menunjukkan gejala yang cukup parah, misalkan dalam kategori sedang sampai dengan berat, itu kita bisa bantu dengan dukungan dari psikiater, yaitu untuk mendapatkan obat. Jadi mereka dibantu dengan konsumsi obat supaya apa? Supaya mereka ketika misalkan dalam lagi fase manik ataupun depresi, mereka bisa lebih tenang. Makanya kenapa butuh beberapa penanganan obat itu, kayak gitu. Jadi gangguan bipolar ini adalah salah satu kondisi kesehatan mental yang serius. Tetapi dengan penanganan yang tepat, orang dengan gangguan bipolar ini bisa menjalankan sehari-harinya dengan sehat atau produktif. Jadi teman-teman, jika ada seseorang yang kalian kenal yang memiliki gangguan bipolar, kalian bisa mencari bantuan dengan cara menghubungi ahli yang profesional seperti misalnya psikolog atau psikiater. Jadi sekian video dari kita. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah.